Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu ssalihati bi fadlihi taqsal ghayat. Adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanaka ya Rabbana la nuhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin ibn Abdillah salawatu rabbina wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah, uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan yang mubarak ini. Di malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua kesehatan, taufik, hidayah, serta alhamdulillah kita masih diberikan nikmat keimanan. Yang dengan nikmat keimanan itu Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita satu kebahagiaan dalam hidup, di mana seorang muslim ketika dia memiliki iman di dalam hatinya. Apa itu iman? Kepercayaan, keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla. Apa itu iman? Rasa bahwa dia selalu diawasi oleh Yang Maha Kuasa. Apa itu iman? Iman adalah kepercayaan kita bahwa tidak ada yang bisa menciptakan sesuatu kecuali Allah. Tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah, dan hanya kepada Allah lah kita mengabdi, hanya kepada Allah lah kita menyembah, dan hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan yang berbahagia hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting sekali, di mana pada tema ini kita akan mencoba bersama-sama mengkaji lebih dalam lagi sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Kita akan mengkaji lebih dalam lagi apa yang berkaitan tentang satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Satu anggota tubuh yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghatun idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Dalam hadis Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah, sungguh di dalam jiwa-jiwa manusia itu ada mudghah, segumpal darah. Idza salahat salahal jasadu kulluh, ketika segumpal darah itu benar, maka akan benar seluruh amalan-amalan yang lain. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan jika segumpal darah itu buruk maka akan buruk amalan-amalan anggota tubuh yang lainnya. Ala wahiyal qalbu, dan sungguh itu adalah yang dimaksud adalah hati. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim, hadisnya dari Nu'man bin Bashir. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahwa Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis tadi bahwa di dalam anggota tubuh manusia ada segumpal darah, yang jika benar segumpal darah tersebut maka akan benar seluruh anggota tubuh yang lainnya. Dan jika kemudian rusak segumpal darah tersebut akan rusak seluruh anggota tubuh yang lainnya. Ini maksud seluruh anggota tubuh, rusaknya seluruh anggota tubuh yang lainnya adalah rusaknya amalan-amalan dari anggota tubuh yang lainnya karena segumpal darah ini. Apa itu? Qalbu. Apa itu qalbu? Hati. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, perhatikan, hati manusia ini dialah yang menentukan perkara-perkara yang akan dilakukan oleh manusia tersebut. Pada tema kesempatan kita hari ini, kita akan membahas tuntas insya-Allah bagaimana mempersiapkan hati-hati kita, bagaimana menjaga hati-hati kita agar dia terjaga, sehingga kemudian hati-hati kita tersebut setelah dia terjaga, dia akan menjadi
power, dia akan menjadi kekuatan kita untuk menggerakkan seluruh anggota tubuh kita yang lainnya. Tangan kita melakukan amalan saleh, digerakkan oleh hati kita. Mata kita melihat yang baik-baik, digerakkan oleh hati kita. Telinga kita mendengar yang baik-baik, digerakkan oleh hati kita. Bagaimana hati kita menjadi power, kekuatan yang bisa menggerakkan seluruh anggota tubuh kita yang lainnya. Sehingga dengan itu, masuknya kita pada bulan Ramadan, hati kita sudah dalam keadaan siap. Power ini sudah siap, kekuatan ini sudah maksimal, sehingga kemudian apa yang akan nanti digerakkan di bulan suci Ramadan adalah semuanya kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, dan insya Allah itu akan menjadikan kita lebih siap lagi, lebih mantap lagi menghadapi bulan yang sangat singkat yang kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang sangat terbatas. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di hadapan saya ada sebuah kitab yang sangat bagus sekali, dikarang oleh syekh kami. Kami pernah bertemu langsung dengan beliau, salah seorang syekh pakar ulama di Arab Saudi, tafsir. Dia sangat menekuni bidang ilmu tafsir, dia seorang doktor di bidang ilmu tafsir. Beliau memiliki banyak sekali buku-buku karangan di berbagai disiplin keilmuan. Dan salah satu buku yang sangat kami senangi dari beliau, dan beliau pernah ke Makassar. Alhamdulillah kami bertemu langsung dan sempat ngobrol langsung dengan beliau, penulis buku yang ada di hadapan kami ini. Judul bukunya sangat bagus sekali, judulnya A'malul Qulub, amalan-amalan hati. Dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, nama syekhnya Syekh Khalid Utsman As-Sabt. Buku ini terdiri dari 2 jilid, ini jilid satunya. Dan nanti sebagian akan kita ambil dari buku ini, bagaimana nasihat-nasihat Syekh dalam buku ini kepada kita semua yang hadir dan menyaksikan kajian kita pada malam hari ini. Sebelum itu saya mengajak saudara-saudara sekalian yang ikut di Umfa Channel di Facebook maupun di YouTube Project Dakwah untuk kemudian like and subscribe ya YouTube Project Dakwah, karena insyaallah di bulan Ramadan akan banyak kajian-kajian kita di sana. Juga like and subscribe YouTube Umfa Channel, karena banyak sekali video-video kami di sana, dan insyaallah beberapa kajian juga akan di-live-kan di sana. Juga ikuti Instagram Project Dakwah untuk mencari kegiatan-kegiatan kami insyaallah, dan gerakan-gerakan donasi dalam dakwah insyaallah. Juga apa saja yang berkaitan dengan dakwah akan ada banyak di Project Dakwah Instagram. Juga di follow Instagram Umfa Channel untuk mengikuti kajian-kajian kami dan jadwal-jadwal kami. UMFA Channel, CHANNEL Project Dakwah, PROJECT Dakwah DAKWAH ya. Instagram kami Fakhru_ans, Facebook kami Muhammad Fakhrul Razi Ansar. Ikuti untuk kebaikan-kebaikan, dan juga untuk pembinaan dan pelatihan-pelatihan, juga untuk kajian-kajian kami. Follow juga markas kami, Markas Hijrah Indonesia, yang alhamdulillah hari ini sudah ada di 2 tempat, di Makassar dan di cabang pertamanya di Tangerang Selatan. Follow Markas Hijrah Indonesia _ Anda akan menemukan banyak hal, quotes-quotes kami, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan tulisan-tulisan kami, insyaallah akan Anda temukan di sana, dan video-video kami. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebelum kita memulai menjelaskan tentang bagaimana menjaga hati dengan hati. Ustaz, bagaimana caranya menjaga hati dengan hati? Nah, ini penting ya. Judulnya mungkin membuat sebagian kita bingung. Tetapi setelah saya jelaskan insyaallah kalian akan mengerti apa maksud dari menjaga hati dengan hati. Pertama, saya ingin menjelaskan dulu apa definisi daripada hati itu sendiri. Al-qalbu, dalam bahasa Arab al-qalbu, kalbu. Di dalam buku ini dijelaskan makna al-qalb wa haqiqatuhu. Dijelaskan apa makna dari qalbu dan apa hakikat dari makna kalbu tersebut. Yang pertama, khalisus syai' wa syarifuhu. Fasyai'ul khalis asy-syarif yuqal lahu qalbun. Artinya, segala khalisus syai' wa syarifuhu, sesuatu yang sangat bersih, sesuatu yang sangat jernih, dan dia adalah keutamaan dalam sesuatu tersebut. Dia adalah kemuliaan dalam sesuatu tersebut. Itulah hati. Ya. Dia yang menentukan
perasaan, rasa itu ada di hati kita. Itu satu. Makna yang kedua, jadi sesuatu yang jernih. Jadi aslinya hati manusia ini ketika dia baru dilahirkan, dia bersih. Tetapi ada saja yang menjadi jatah syaitan di sana. Makanya ada kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis Bukhari dijelaskan ada kejadian syaqqas sadar, pembelahan dada Rasulullah, dikeluarkan hatinya lalu dibersihkan, lalu Jibril berkata, ya, ini jatah bagian dari syaitan yang telah kita keluarkan. Ya, nanti saya bacakan hadisnya juga. Atau saya bacakan sekarang. Dalam hadis tersebut, ya, ada kejadian syaqqas sadar. Ya, apa itu syaqqas sadar? Syaqqas sadar itu, ya, adalah pembelahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih dalam keadaan kecil. Apa yang dimaksud di sini? Saya bacakan hadisnya dari Anas bin Malik. Fi hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril, wa huwa yal'ab ma'al gilman, dan Jibril dan Rasulullah SAW sedang bermain-main bersama anak-anak kecil yang lainnya. Fa akhadahu fa sar'ahu, lalu kemudian diambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dibawa ke tempat yang jauh, ya, dibawa untuk kemudian menjauh dari anak-anak yang lainnya. Lalu kemudian fasyaqqa an qalbihi, syaqqa dibelah, ya, fasyaqqa an qalbihi dibelah dadanya, lalu kemudian diambil hatinya, fastakhrajal qalb, lalu setelah dibelah dadanya diambillah hati, ya, fastakhraja minhu alaqah, lalu kemudian dikeluarkan dari hati tersebut segumpal darah, alaqah. Faqala hadza, jadi hati itu dikeluarkan, setelah dikeluarkan lagi dari hati ini segumpal darah lagi. Faqal, lalu dia berkata, Jibril berkata, hadza hadzu syaitani mink, ini jatah syaitan darimu, sudah dikeluarkan, jadi tidak ada lagi jatah syaitan. Thumma ghasalahu min tastin min dhahabin bima'i zamzam, lalu kemudian dicucilah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan air Zamzam, ya, lalu kemudian thumma la'amahu thumma a'adahu fi makanihi, lalu kemudian dibersihkan baik-baik, lalu kemudian dikembalikan ke tempatnya di dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu selesai kejadian tersebut, qala Anas wa qad kuntu ara athara dhalika al-mikhyat fi sadri, berkata Anas bin Malik, dan saya pernah melihat bekas belahan dada tersebut di dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada hadis yang ke-349 dan diriwayatkan oleh Imam Muslim pada hadis yang ke-161 dan hadis yang ke-162 dan hadis yang barusan kami bacakan lafadznya dari Imam Muslim. Nah, saudara sekalian mulakan Allah, itu yang pertama, makna hati itu adalah khalisus syai' wa syarifu, dia sesuatu yang sangat jernih, bersih, ya. Lalu kemudian dia adalah kemuliaan dan keutamaan dalam sesuatu. Jadi penentu, namanya qalb. Qalb itu inti, pusat, ya. Raddu syai' ala syai'. Ini berarti yang mana kedua. Qalb bisa berarti raddu syai' ala syai', ya, membalas sesuatu dengan sesuatu. Raddu syai' ala syai', ya, min jihatin ila jihatin, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Kama yuqal, seperti, jadi misal ini qalb, saya membalikkan, ini makna yang kedua. Makna yang pertama tadi pusat, sesuatu yang pusat dan mengontrol dan dia utama, lalu kemudian karena keutamaannya itu dia punya kemuliaan. Itu tadi makna yang pertama dari qalbun. Makna yang kedua dari qalbun seperti begini, membalikkan sesuatu, raddu syai'in ala syai'. Jadi misal ini handphone saya balikkan, ini membalikkan. Ini makna yang kedua dari qalb, ya. Min jihatin ila jihah, dari satu sisi ke sisi yang lainnya. Kama yuqal qallaba thawba mathalan wa nahwah, seperti kita mengatakan kita membalik jaket, atau kita membalik pakaian, atau kita membalik celana, dan seterusnya, ya. Kemudian wa qalaba syai'a wa qallabahu hawwalahu dhahran li batnin, ya. Jadi membalikkan sesuatu dengan sesuatu. Fa'ala al-ma'na al-awwal, perhatikan, lalu Syekh menjelaskan dalam buku ini makna dari setiap penjelasan tadi. Jadi yang mana pertama, pusat sesuatu dan dia keutamaan, kemuliaan. Qalb itu dia jantung sesuatu, dia pusat sesuatu.
Lalu kemudian yang makna yang kedua, membalikkan atau kemudian membolak-balikkan dari satu sisi ke sisi yang lain. Itu makna yang kedua, qalb. Nah, sekarang lihat penjelasan Syekh. Fa'alal makna al-awwal, maka dalam makna yang pertama, summiyal qalbu qalban li'annahu akhlasu syai'in fihi wa arfa'u wa huwa al-'udwu al-mas'ul an at-ta'assur wal istijabah asy-syu'uriyah. Perhatikan kata Syekh, summiyal qalbu qalban. Kenapa hati itu dikatakan namanya hati, qalb? Li'annahu akhlasu syai'in fihi. Karena hati itu adalah yang paling menentukan keikhlasan di dalam tubuh manusia. Wa arfa'uhu, dan dia yang mengangkat derajat manusia. Anda bisa mengukur derajat manusia itu dari keikhlasannya, dari kemuliaannya. Di mana kita mengetahui kebaikan seseorang bukan hanya pada perlakuannya, bukan hanya pada omongannya. Betapa banyak omongan yang mengatakan baik namun hatinya busuk, dan berapa banyak orang yang berbuat baik ternyata hatinya penuh kedendaman dan kedengkian. Nauzubillah min dzalik. Nah, sekarang teman-teman sekalian perhatikan baik-baik. Nah, ini mana yang pertama. Lalu katakan wahwal udwul mas'ul, dan dia adalah anggota tubuh yang paling pertama memberikan pengaruh, ya, atas sebuah rasa. Ya. Jadi kalau Anda punya perasaan, yang paling pertama yang Anda rasakan di mana? Di hati, saudara sekalian. Jadi ada orang, ya Allah, ya, betul-betul bisa merasakan sesuatu yang dirasakan oleh saudaranya lewat hati tersebut. Bahkan kadang-kadang kita tidak perlu berbicara, hati itu sudah menyampaikan sesuatu ke sesuatu yang lain. Subhanallah. Ya, itulah hati. Ya, wal istijabatu syu'uriyah, dan hati itu adalah jawaban dari rasa. Wa huwal mahallul ladzi yahsulu bihi at-ta'aqqul wat tafkir wal fahm. Dan dia, hati tersebut adalah sumber akal. Perhatikan, ini sumber akal. Hati itu di mana pertama dikatakan dia sumber akal. Wat tafkir, sumber pemikiran. Wal faham, sumber pemahaman. Bayangkan, ya, sumber akal, sumber pemikiran, sumber pemahaman. Wal ikhbat wat tawakkul wat thiqah, dan dikatakan dia adalah sumber penyerahan diri dan sumber kepercayaan diri. Itu hati semua. Wa ghairu dzalika minal umur, dan banyak sekali perkara-perkara yang lainnya, amalan-amalan yang lainnya, najidha fi qulubina, yang kita bisa temukan di mana? Di hati kita. Coba bayangkan. Sawa'un kanat umuran amaliyatan bahsiyatan atau umuran amaliyatan wujdaniyatan dzauqiyah. Sama saja apakah itu perkara yang kita amalkan langsung, ya, dengan tubuh kita, atau dia hanyalah amalan-amalan dari perasaan kita. Jadi ingat saudara sekalian, dalam agama kita beramal itu dihisab dua. Amal ketika telah diperbuat dan amal ketika di hati. Dua-duanya harus connect. Tidak bisa kemudian hanya satu yang beramal dan satu yang kemudian kita off-kan. Tidak bisa satu di-on-kan, satu di-off-kan. Dua-duanya harus on. Dalam agama kita, kedua hal ini harus on. Ini makna yang pertama dari qalbu dalam kitab ini. Apa itu? Amalan yang berbentuk hati, rasa. Yang kedua, amalan yang berbentuk gerakan, perbuatan. Ini harus connect, saudara sekalian. Tidak ada gunanya beramal soleh kalau hatinya tidak bersih, dan tidak ada gunanya hati bersih kalau tidak ada amal soleh yang nyata yang digerakkan langsung oleh hati yang bersih tersebut. Dua-duanya harus terkoneksi. Seorang yang beramal soleh harus memastikan hatinya ikhlas dalam amal soleh tersebut. Jangan sampai ada riya, jangan sampai mau dipuji manusia. Sebaliknya, hati orang yang sudah bersih, yang ikhlas, juga harus beramal. Karena kalau dia hanya diam saja dengan keikhlasannya, lalu tidak mau sholat, tidak mau bersedekah, tidak mau, maka keikhlasannya ini hanya menjadi sesuatu yang melekat pada dirinya dan tidak membekas pada amalannya. Padahal hidup kita tersebut, hidup kita saat ini harus dipenuhi dengan amalan-amalan tersebut, amalan hati dan amalan anggota tubuh yang lainnya. Ini harus connect. Inilah makna yang pertama dari qalbu. Makna yang kedua, wa 'alal makna tsani sumyal qalbu qalban likathrati taqallubih. Kenapa dikatakan tadi qalb itu membolak-balikkan? Dalam bahasa Arab, qallaba yuqallibu. Ini bahasa Arabnya. Qallaba membalikkan, yuqallibu. Ana uqallibu, saya membalikkan handphone saya. Coba lihat. Nah, lihat saudara sekalian. Sumyal qalbu qalban, dikatakan qalbu itu qalban, atau hati itu dikatakan hati, likathrati taqallubih, karena banyaknya hati itu bergerak-gerak atau terbolak-balik. Ya. Banyaknya hati itu terbolak-balik. Fahuwa katsirut taqallub. Dia adalah banyak sekali terbolak-baliknya, ya.
Summiyal qalbu qalban likathrati taqallubih fa huwa katsirut taqallub. Ya, bahwa dia sangat banyak sekali ya terbolak-baliknya. Itu hati, coba terbolak-baliknya sangat banyak sekali. Bil khawatiri wal waridati wal afkari wal aqaid. Dalam banyak sekali keadaan. Ya, keadaan-keadaan darurat, keadaan-keadaan biasa, keadaan-keadaan pemikiran, keadaan-keadaan akidah. Wa yataqallabu ala sahibi fin niyati wal iradati katsiran. Dan dia sangat sering berpengaruh dalam diri manusia, pada niat-niatnya manusia dan pada kemauan-kemauannya manusia. Sangat banyak sekali. Coba kita lihat, kadang-kadang kita mau seperti ini paginya sudah diniatkan, subhanallah sorenya sudah berubah. Ya Allah. Ya, kama annahu katsirut taqallub min halin ila halin. Sebagaimana hati itu juga banyak sekali ya terbolak-baliknya dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Barusan kita sayang-sayangan paginya, sorenya kita sudah cekcok. Barusan kita bermesra-mesraan, sorenya kita sudah bertengkar misal. Barusan kita nongkrong di warkop paginya dan ngobrol tertawa-tertawa, sorenya kita sudah berantem, subhanallah, bermusuhan misalkan. Ini saudara sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ya, sering sekali kita dapatkan dalam kehidupan kita. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Dilanjutkan lagi oleh Syekh, kama annahu katsirut taqallub min halin ila halin, fa huwa yataqallab min hudan ila dhalal. Bahkan ada yang terbolak-baliknya drastis. Dari hudan itu apa? Hudan petunjuk, dhalal kesesatan. Ada yang paginya dapat petunjuk, ya, mencari petunjuk, sorenya atau malamnya sudah mencari kesesatan. Subhanallah. Ya, atau mungkin kalau kita biasakan dalam, atau kita katakan dalam hal yang sederhana, paginya ikut kajian, ya, malamnya dugem, naudzubillah, dolal, sesat, ya. Paginya subuh berjamaah, ya, malamnya sudah berada dalam, ya, aktivitas maksiat, naudzubillah min dzalik, ya. Nah, sekarang ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ya, perhatikan. Lalu kemudian dilanjutkan, fa wa yataqallab min hudan ila dhalal, min imanin ila kufrin. Bahkan ini juga yang lebih dahsyat, ada yang berubah dari iman, keimanan ke kekufuran, ya. Wa min ikhlasin ila nifaq, dan ada juga yang berubah dari keikhlasan menjadi kemunafikan. Allahu akbar. Walihada kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthir an yaqul. Maka dari itulah, ya, karena seringnya berbolak-balik ini, mana yang kedua dari hati, saudara sekalian. Ini harus kita mengerti, ya. Mana yang kedua dari hati adalah karena seringnya terbolak-balik. Tadi mana yang pertama, karena dia adalah sumber pusat sesuatu dan kejernihan sesuatu, kebersihan sesuatu, dan dia penentu sesuatu, dan dia kemuliaan dalam sesuatu tersebut. Ya, dikatakan, maka dikatakan dalam buku ini, kata Syekh, poin yang kedua, falihada, maka dari itu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul katsirun ma yaqul yukthiru ma yaqul yukthiru ay yaqul. Itulah kenapa Rasulullah SAW banyak sekali membaca doa, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dinik, teguhkan hatiku di atas agamamu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan bilaf kana Rasulullah SAW, dan Ibnu Majah mengatakan karena Rasulullah SAW dahulu mengatakan yukthiru an yaqul, banyak sekali membaca doa, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah teguhkan hatiku di atas agamamu. Faqala rajulun, berkata seseorang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, takhafu alaina wa qad amanna bik, apakah engkau takut dengan kami padahal kami telah beriman kepadamu? Wa saddaqnak, dan padahal kami telah percaya kepadamu. Bima ji'ta bihi, atas apa yang kau datang dengannya, atas apa yang kau bawa dengannya. Faqal, lalu dia berkata, innal quluba baina isba'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha, min hadithi Anas wa hasanahu Tirmidzi, dan ini hadis dari Anas, ya, sesungguhnya hati-hati kita itu, ya, itu berada di antara jari-jari, ya, di antara dua jari, di antara jari-jarinya Ar-Rahman. Dan kita dalam akidah kita tidak perlu ditakwilkan bagaimana wajahnya Allah, bagaimana bentuknya jari-jari Allah, tidak perlu. Bagaimana tangannya Allah, tidak perlu. Dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita yakini sebagaimana Allah memberitahukan kita dan melalui Al-Quran maupun melalui sunnah Rasulullah SAW, kita yakini bila takyifin wala tamthilin wala ta'tilin, tanpa perlu
bertanya bagaimanakah itu, bagaimana bentuknya, bagaimana, dan sudah tidak perlu banyak bagaimananya. Kita hanya kemudian ya mengatakan ya sesuai dengan keadaannya, porsinya. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian dikatakan dalam kitab ini ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Nabi Musa radhiyallahu anhu, dari Abu Musa, seorang sahabat yang mulia. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama summiyal qalbu min taqallubih." Sungguh hati itu dinamakan hati ya karena seringnya dia terbolak-balik. Innama mathalul qalb kamathali rishatin bil falah ta'allaqat fi asli syajaratin tuqallibuha ar-rih dhahran li batnin. Sungguh ya perumpamaan hati itu ya seperti ya angin ya yang kemudian berada di waktu ya atau berada di ufuk-ufuk ya, kemudian dia bergantung atau kemudian seperti juga hewan yang bergantung di daun-daunan pohon ya, lalu kemudian tuqallibu harrih dhahran wa batnan ya, lalu kemudian ya daun-daun tersebut ya ada seperti juga ada daun-daunan yang kemudian bergantung dalam pohon-pohon. Anda melihat daun-daun pohon itu tuqallibu harrih, angin yang kemudian menyambarnya, membalikannya dhahran wa batnan ya, kadang-kadang terbolak-balik dia keadaannya ketika kemudian dia tertimpa angin. Maka coba lihat pohon ketika Anda melihat daun-daunnya, Anda akan menyaksikan bahwa ya Anda melihat daun-daunnya kemudian terbolak-balik. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak fi Zuhud wa Ahmad, dan Imam Ahmad dalam musnadnya fi Zuhdi, kemudian wa Abu Naim fil Hilyah ya, dan dikatakan hakadha mauqufan, dan ini hadisnya mauquf. Mauquf itu berarti tidak sampai kepada Rasulullah SAW, tapi hadisnya cuma sampai kepada Abu Musa al-Ash'ari. Begitu dijelaskan kalau mauquf dalam ilmu hadis. Tetapi juga hadis ini diriwayatkan wa qad akhrajahu Ahmad, tetapi juga telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Ibnu Majah wal Baihaqi fi Syu'ab wal lafdhu lahu wa sahahu rafa'ahu Sadr al-Manawi. Dan ini hadisnya diangkat dalam hadis riwayat Ahmad, ini diangkat sampai Rasulullah SAW. Jadi benar Rasulullah SAW yang mengatakannya, dan dikatakan juga dalam dan Syekh Albani mengatakan fi Dhilalil Jannah wa Sahihul Jami' as-Saghir wa Hasanahu al-Iraqi, dan dihasankan oleh Iraqi. Ini takhrijnya Al-Ihya. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang ya kita akan masuk pada hal inti dari kajian kita hari ini. Apakah itu? Yaitu bagaimana menjaga hati dengan hati. Ya. Tadi kita sudah mengetahui definisi hati itu ada dua. Ya, yang pertama, hati itu adalah pusat sesuatu, sumber sesuatu, dan dia kemuliaan sesuatu, keutamaan sesuatu. Yang kedua, hati itu dinamakan hati karena dia gampang sekali terbolak-balik, sampai kita kemudian mendengarkan dalam hadis tadi yang kemudian disampaikan ya dalam kitab ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ya dikatakan hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru, mengatakan dia banyak sekali mengucapkan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Nah, sekarang teman-teman sekalian, mengapa kita perlu membahas ini dalam kajian tabligh akbar kita hari ini? Mempersiapkan hati kita sebelum kita masuk pada bulan yang suci. Ada 5 hal sebab utama sebelum kita masuk yang menjaga hati dengan hati. Ada 5 hal pendorong sebab utama kenapa kita harus kemudian membahas tema ini, menjaga hati dengan hati. Yang pertama, sesuai dengan tadi makna hati, karena hati adalah penentu, hati adalah power, pusat keutamaan. Maka karena dia penentu, maka semua amalan kita ditentukan lewat hati kita. Kalau dia baik, maka akan baik yang lainnya. Maka saudara sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hal ini yang menyebabkan kita harus membahasnya hari ini. Ya, sebelum kita masuk pada bulan suci Ramadan. Bersihkan hati kita. Ya. Luruskan niat kita, karena niat itu sumbernya di hati kita. Yang kedua, ya, yang perlu juga kita bahas saudara sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Mengapa kita perlu menjaga hati sebelum masuknya? Mengapa kita harus membahas tentang hati sebelum masuk bulan suci Ramadan?
Yang kedua, karena hati-hati kita adalah hati-hati yang banyak diliputi dengan dosa-dosa. Dalam hadis Rasulullah SAW, dan ini semua kita akui, tidak ada di antara kita yang tidak punya dosa. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih, dikatakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Ya. Sungguh setiap anak cucu Adam itu punya kesalahan. Ya. Dan sungguh sebaik-baik yang memiliki kesalahan itu adalah yang bertaubat. Ya. Dalam hadis yang lain dikatakan, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Ya, kalian itu membuat kesalahan pada waktu malam dan pada waktu pagi. Dan aku, kata Allah Azza wa Jal, mengampuni dosa-dosa kalian pada waktu pagi dan pada waktu malam. Lalu kemudian yang ketiga, ini sebab yang ketiga mengapa kita perlu membahas ini. Ya, karena hati yang kotor, ya, tidak akan pernah, ya, terkoneksi, tersambung dengan bulan yang suci. Kita akan menyambut bulan yang suci. Sedangkan yang kita siapkan, yang kemudian kita miliki hari ini adalah hati yang kotor. Bagaimana mungkin kita bisa beramal banyak yang saleh di bulan suci Ramadan? Memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak amalan-amalan yang lain, kalau dalam keadaan hati kita dipenuhi dengan kotoran-kotoran karena dosa-dosa kita. Maka lihat saudara sekalian, ya, hati yang untuk menghadapi bulan yang suci, menyambut bulan suci, maka kita juga harus mempersiapkan hati yang bersih dan suci. Yang keempat alasannya, kenapa kita perlu membahas kajian kita hari ini, menjaga hati dengan hati. Ya, karena saudara sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, orang-orang yang menjaga, orang-orang yang kemudian memperbaiki hatinya, ya, memuhasabah hatinya, ya, kemudian memikirkan tentang hatinya, maka orang-orang tersebut saya yakin 100% tidak akan pernah memiliki waktu untuk memusingi hati-hati orang lain. Kalau dia sibuk dengan hatinya, dan dia tahu betapa mudahnya hati itu terbolak-balik, karena namanya saja hati. Sumya qalbu qalban li kasrati taqallubi. Dinamakan hati itu hati karena gampangnya dia terbolak-balik. Tadi makna yang kedua. Maka kalau kemudian kita membahas tentang hati hari ini, ada beberapa hari ke depan sebelum masuk bulan Ramadan, kita sibuk setelah ini. Apalagi ketika nanti saya jelaskan bagaimana cara menjaga hati dengan hati, apa saja amalan-amalan hati agar kemudian bisa menjaga hati kita. Maka insya Allah Anda akan disibukkan dengan memikirkan hati Anda, dan Anda tidak ada waktu lagi untuk memikirkan hati orang lain, apalagi mencemburui orang lain, mendengki orang lain, mendendam kepada orang lain, iri hati kepada orang lain. Insya Allah Anda tidak akan punya waktu lagi. Itu tujuan kita, kenapa kita akan bahas materi ini, menjaga hati dengan hati. Yang terakhir, yang kelima, sebab kenapa kita kemudian menjaga hati-hati kita di tengah wabah. Kenapa kita angkat tema menjaga hati ini di tengah wabah yang seperti ini? Yang paling banyak hilang dari manusia adalah rasa yang ada dalam hatinya. Banyak di antara mereka yang kemudian menyalahkan Allah. Banyak di antara mereka yang kemudian berprasangka buruk kepada Allah karena hati mereka kotor. Apalagi di tengah wabah yang seperti ini, di tengah pandemi, keadaan yang pandemi seperti ini, di tengah wabah corona seperti ini, ekonomi banyak yang kesulitan, ya, usaha-usaha banyak yang tutup, ya. Dengan keadaan yang seperti ini, subhanallah, banyak sekali di antara kita yang menyalahkan Allah. Banyak sekali di antara manusia yang berprasangka buruk pada Allah. Itulah kenapa kita mau menjelaskan, ya, bagaimana cara hati ini terjaga agar dia tidak gampang menyalahkan Allah, agar dia tidak gampang kemudian berprasangka buruk pada Allah. Apalagi tinggal beberapa hari saja kita akan masuk bulan suci Ramadan, ya, ada mungkin 5 hari saja kita akan masuk bulan suci. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, itu, ya, yang kita bahas, ya, sebagai pengantar atau muqaddimah pada ceramah kita, dan kita akan masuk pada inti dari ceramah kita. Tapi insyaallah kita akan break dulu. Silahkan teman-teman yang mau mungkin membuat teh dan seterusnya, membuat kopi biar tidak ngantuk, ya, kami berikan kesempatan sekitar 5 menit. Setelah
kita break. InsyaAllah kita akan masuk pada materi utama kita, yaitu bagaimana cara menjaga hati dengan hati. Ya, InsyaAllah pengantarnya yang tadi agak panjang itu akan membuat kita mudah masuk kepada inti kita. Maka nanti teman-teman yang terlambat tadi untuk mengikuti kajian ini, agar kemudian nanti setelah kajian tersebut, setelah kajian ini bisa memutar ulang dan InsyaAllah bisa masuk kembali mengerti materi kita yang utama dengan mengerti terlebih dahulu apa pengantarnya. Dan jangan lupa InsyaAllah di akhir nanti kita akan buka tanya jawab, dan kita sekali lagi kita kembali akan memberikan kesempatan bagi semua teman-teman yang ikut live untuk ikut berdonasi berapapun. Alhamdulillah pada donasi sebelumnya terkumpul dana Rp4.350.000, dan alhamdulillah kita sudah berikan kepada dai, kepada ustadz, dan kepada yang kurang mampu, ya, kepada guru ngaji, kepada orang-orang yang kemudian membutuhkan, fakir miskin dan seterusnya, untuk kita bantu mereka di tengah wabah corona yang seperti ini. Demikian ikhwas sekalian melakukan Allah. Nanti kita akan kembali setelah 5 menit dari sekarang. Barakallahu fikum. Jangan kemana-mana, ya, standby di akun-akun kalian, dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Masya Allah, mudah-mudahan tetap semangat, ya. Mungkin sudah ada teh yang menemani Anda. Bismillah. Ya, atau ada yang ngopi, silahkan sesuai dengan selera, karena ini masalah hati, ya. Jangan dipaksakan. Yang suka teh, yang suka teh susu, yang suka kopi, yang suka susu, yang suka kopi susu, silahkan, ya. Dan ini karena masalah hati, ya. Sempat baca komen-komen teman-teman, ya, subhanallah, ada yang sampai to the point langsung mengatakan, Ustadz, apakah ada kajian hati tentang menikah? Wois, luar biasa, ya. Ini curhatan yang betul-betul dalam, ya, bagi seorang jomblo yang mungkin sudah lama menanti, apalagi setelah menanti corona juga nggak jelas-jelas ini kapan berakhirnya. Ya, kita berdoa selalu pada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga hati-hati kita insyaallah. Besok subuh insyaallah kita ada kajian lagi, live lagi di YouTube Project Dakwah, Facebook Umfa Channel, dan insyaallah di Instagram Markas Hijrah Indonesia. Besok subuh jam 5.30, ya. Saya tadi sudah kita mungkin sebagian teman-teman sudah lihat iklannya, ya, di layar-layar teman-teman di YouTube ataupun di Facebook. Temanya merajut persaudaraan di tengah badai ujian, ya. Bagaimana caranya kita memupuk persaudaraan kita padahal kita saat ini berada pada masa ujian yang begitu berat, yang insyaallah dengan ujian-ujian ini mudah-mudahan kita semua bisa menjadi tambah kuat rasa sayang dan rasa cinta kita, yang kita buktikan lewat kepedulian kita. Karena rasa sayang dan cinta itu hati, dan tadi saya katakan harus dilanjutkan dengan amalan, dan kepedulian kita itulah yang nanti akan menjadikan pembuktian bahwa apakah Anda betul-betul sayang, apakah Anda betul-betul cinta, apakah Anda betul-betul memiliki kasih sayang sesama orang beriman atau tidak. Itu nanti dibuktikan oleh amalan-amalan kita atau kepedulian kita. Baik, sedikit bismillah. Ini biar lebih segar karena malam, ya. Baik, teman-teman sekalian dimulakan Allah, menjaga hati dengan hati. Apa saja amalan-amalan hati, ya, yang harus kemudian kita jaga agar hati kita terjaga, ya. Amalan hati ini yang akan menjaga hati kita. Jadi ada beberapa amalan hati yang kemudian dengan amalan-amalan ini Anda akan menjaga hati Anda. Baik, kita mulai satu persatu. Dan ini saya ambilkan dari kitabnya Syekh Khalid Utsman As-Sabat. Dalam kitab ini di sini disebutkan, ya, ada 7 amalan hati, ya, yang kemudian dengan 7 amalan tersebut kita akan menjaga hati kita. Yang pertama, at-tawajjuh al-khalis lillahi ta'ala bihaitsu la yakunu qalbuhu muta'alliqan illa bi rabbih wa ma'budihi wa khaliqihi jalla jalaluh. Dikatakan pada teman-teman sekalian dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dikatakan bahwa amalan yang pertama yang harus kemudian dijaga oleh manusia
diamalkan oleh manusia, oleh hatinya, untuk menjaga hatinya, yaitu at-tawajjuh al-khalis lillahi ta'ala. Satu, selalu berusaha untuk ikhlas semata-mata karena Allah. Hidup ini ibadah, dan ibadah itu tujuannya adalah semata-mata menyembah Allah, ya, semata-mata kemudian tidak menyekutukan Allah, menjadi hamba Allah yang bertakwa. Lalu kemudian tawajjuh al-khalis tersebut adalah hanya berharap hanya kepada Allah, dan meminta pertolongan juga hanya kepada Allah. Itulah keikhlasan. Tidak mengharap apa-apa kecuali balasan dari Allah Azza wa Jalla. Itulah ikhlas. Jadi amalan yang pertama yang harus dibiasakan oleh hati kita adalah ikhlas. Dan ikhlas itu, saudara sekalian, adalah sesuatu yang berkaitan antara hamba dengan Allah, hamba dengan pencipta, hamba dengan yang maha kuasa. Maka ketika itu Anda akan dikatakan orang ikhlas ketika kemudian Anda semata-mata mengharap balasan dari Allah Azza wa Jalla. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Kullama isdadal qalbu hubban lillah." Setiap kali hati ini bertambah, perhatikan baik-baik perkataan Ibnu Taimiyah. Setiap kali hati ini bertambah kecintaannya kepada Allah, isdada lahu ubudiyah, maka ketika itu bertambah sifat pengibadahan, bertambah keibadahan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wa kullama izdada lahu ubudiyatan izdada lahu hubban, dan setiap kali kita beribadah kepada Allah, bertambah pula cinta kita kepada Allah. Izdada lahu hubban wa faddalahu amma siwah, dan kemudian Allah akan mengutamakannya, ya, dan dia kemudian mengutamakan Allah dari yang lain-lainnya. Wal qalbu faqirun bidzat ila Allah. Dan kata Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan memang hati itu semestinya selalu merasa fakir. Merasa fakir itu merasa butuh kepada Allah. Min wajhain, dari dua sisi minimal. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, min wajhatil ibadah, kita harus selalu butuh dengan rasa ibadah. Wahyal illatul ghaiyah, dan dia adalah sebab utama yang menjadi tujuannya. Karena ibadah, kita ini hidup untuk ibadah. Maka kalau ada manusia selalu merasa mau beribadah, butuh dengan ibadah. Coba lihat, butuh dengan ibadah. Ini mana dari perkataan Ibnu Taimiyah. Kalau kita manusia ini sudah butuh dengan ibadah, maka insya Allah kehidupan kita akan jadi lebih ikhlas, lebih indah. Wa min jihatil isti'anati wat tawakkul, dan dari segi permintaan pertolongan dan tawakkul. Apa itu tawakkul? Penyerahan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Wahyal illatul fa'iliyah, dan dia adalah sebab amalan, ya. Jadi sebab ibadah, sebab tujuan, dan ini adalah sebab kita bergerak beramal karena kita butuh pertolongan Allah, karena kita berserah diri pada Allah dan kita tidak mengharapkan dari yang lain. Nah, fal qalbu dijelaskan oleh Syekh Khalid dalam lanjutan pembahasan, fal qalbu, maka hati, la yasluh wa la yuflih, dia tidak akan bersih, tidak akan baik, dan tidak akan beruntung. Wala yaltazzu wa la yusar, dan tidak akan merasakan kenikmatan, kenyamanan, dan dia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Wala yatibu wa la yaskun, dan tidak akan pernah benar, dan dia tidak akan pernah baik, dan tidak akan pernah tenang. Wala yatma'in illa bi ibadati rabbih, kecuali dia beribadah. Maka menjaga hati yang pertama adalah dengan ikhlas, dan ternyata ikhlas itu, ya, bisa kita jaga dengan mempermantap dan mengokohkan tujuan kita, yaitu ibadah, dan amalan kita, ya, pergerakan kita, yaitu apa? Permintaan pertolongan kita hanya pada Allah, dan penyerahan diri kita hanya pada Allah. Itu ikhlas, ya. Kita hanya meminta tolong kepada Allah, kita hanya berserah diri pada Allah, semuanya di tangan Allah. Kita sakit dari Allah, kita sehat juga dari Allah, dapat rezeki dari Allah, rezekinya kurang juga karena Allah menguji kita. Baik. Illa bi ibadati rabbih wa hubbihi wal inaba ilaih, ya. Dan hati itu tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah baik, tidak akan pernah
beruntung, tidak akan pernah berbahagia kecuali dia beribadah kepada Allah. Maka jadikan hatimu selalu beribadah pada Allah, dan itulah tujuan kehidupan. Disitulah Anda melatih keikhlasan. Ikhlas akan muncul. Sebagian kita, Ustaz, susahnya ikhlas. Ya Allah Ustaz, bagaimana cara ikhlas? Sederhana, latih dirimu untuk dua hal. Satu, latih dirimu untuk selalu hanya menyembah Allah, berharap hanya pada Allah. Dua, meminta pertolongan dan berserah diri hanya pada Allah. Tujuan ibadah dan tujuan permintaan pertolongan dan penyerahan diri. Dan itulah yang akan menumbuhkan cinta, dan dari cinta itulah muncul keikhlasan. Lalu dikatakan, ya, walau hasala lahu kullu ma yataladzu bihi minal makhluqat lam yatma'in wa lam yaskun. Dan seandainya terjadi kepadanya apa yang membuat dia sangat menikmati, ya, menikmati kebutuhannya dipenuhi oleh makhluk-makhluk. Ini hati-hati. Dan siapa yang terlalu bergantung kepada manusia-manusia, siapa yang terlalu bergantung pada makhluk-makhluk, ya, ma yaltadzu bihi minal makhluqat lam yatma'in wa lam yaskun. Siapa yang bergantung pada makhluk, siapa yang terlalu berbahagia dengan makhluk, dia tidak akan pernah merasakan ketenangan dan tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Idh fihi faqrun dzatiyun illa rabbih. Padahal makhluk yang Anda butuhkan tadi, makhluk yang Anda bergantung padanya tadi, dia juga masih bergantung kepada Tuhannya Allah, dan dia juga masih membutuhkan Allah. Ya. Min haitsu huwa ma'buduhu wa mahbubuhu wa matlubuhu bidzalika yahsuluhu lahu al-farah was-surur wal-ladza wan-ni'mah was-sukun wat-tumanina. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, lalu dikatakan, faman ta'allaqa al-qalb bil makhluk, siapa yang kemudian hatinya hanya terikat dengan makhluk, udziba bihi ayyan kan, dia akan terazab. Kalau hatimu hanya bergantung pada makhluk, kamu akan tersiksa. Sawa'un akana hajaran am rajulan am imra'atan am markaban am aqaran am malan am ghaira dhalik. Semua makhluk ciptaan, buatan. Makhluk itu ciptaan, buatan. Baik itu Anda bergantung pada batu, pada bulan, semua makhluk, pada matahari, pada seorang laki-laki, pada seorang wanita. Hati-hati para jomblo yang hanya menggantungkan dirinya kepada seorang wanita, atau hati-hati para wanita yang hanya menggantungkan dirinya pada seorang lelaki, ya. Yang kamu cari misalkan hanya seorang laki-laki, mungkin hanya dia yang kau anggap soleh karena engkau terfitnah dengannya, kau bergantung kepadanya, kau berharap kepadanya, lalu kemudian dia menikah dengan sahabatmu. Betapa sakit hatimu, ya. Maka jangan bergantung kepada makhluk, ya. Dan begitu juga makhluk, jangan memberi gantungan orang lain, ya. Ini bagi para jomblo-jomblo lelaki ini yang biasanya kemudian menggantung akhwat sampai bertahun-tahun. Demi Allah Anda akan menyiksa wanita tersebut, dan demi Allah Allah akan membalas Anda. Dijanji nikah, ya, semenjak SMA pacaran sampai selesai kuliah sudah 7 tahun. Dijanji akan dinikahi setelah selesai kuliah dan tidak dinikahi-nikahi, ya. Jemuran saja digantung pagi, diangkat sore. Engkau akhwat, betapa hina dirimu kalau engkau kemudian dijanji sebelum masuk kuliah, sampai lulus kuliah kau belum diangkat-angkat, belum dinikahi-nikahi, ya. Maka keduanya tercela, yang bergantung dan yang menggantung. Hati-hati. Dan jangan menjadi orang yang menggantungkan diri kepada makhluk, dan jangan menjadi orang yang berusaha, ya, menjadikan posisimu sebagai posisi Tuhan Allah. Jangan. Tempatkan dirimu sebagai makhluk, maka engkau tidak akan tersiksa. Fallah khalaqa hadzal qalb wa rakkabahu tarkiban bihaitsu la yasluh bihali min al-ahwal illa idza ta'allaqa bi rabbih. Dikatakan, makanya Allah menjadikan hati ini, ya, diciptakannya hati ini dan dibentuk sedemikian rupa, dan dia tidak akan pernah menerima keadaan apapun kecuali ketika dia dikaitkan dengan Allah penciptanya. Allah memang sudah menciptakan hati-hati kita ini, ya, ya,
diciptakan sedemikian rupa supaya selalu bergantungnya kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka ikhwah sekalian, ya, manfaatkan, jadikan hatimu selalu bergantung kepada Allah, dan insyaallah dengan itu engkau akan memupuk keikhlasan. Bismillah. Kita lanjutkan pada amalan yang kedua. Setelah ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, apalagi amalan yang kemudian bisa menjadikan kita menjaga hati kita agar hati kita dapat terjaga dengan baik. Ya, kata Syekh dalam kitab ini, isti'malul qalbi fima khuliqalah. Isti'malul qalb fima khuliqalah, menggunakan hati ini sesuai dengan apa tujuannya dia dibentuk, diciptakan. Hati kita ini diciptakan untuk apa? Gunakan untuk itu. Itu cara menggunakan, cara menjaga hati. Saudara sekalian, ada hal-hal tertentu yang kalau Anda gunakan sesuai tempatnya, sesuai keadaannya, sesuai posisinya, maka dia akan terus produktif. Dan dia akan terus terjaga. Seperti itulah hati. Saya dulu pernah di Sudan ketika masih mahasiswa, membawa printer saya. Waktu itu kita printernya pakai cartridge. Iya, ya betul ya, namanya cartridge. Cartridge yang untuk kemudian mengalirkan itu tinta yang ada di dalamnya. Sekarang kan sudah banyak itu printer yang pakai tabung, selang-selang untuk kemudian di situlah ditaruh ditaruh tinta-tintanya. Tapi zaman dulu waktu saya di Sudan, itu printer kita, ya, kita mahasiswa waktu itu, printer kita itu biasa satu printer kita 5, yang pakai 5 orang, ya, ada 10 orang dan seterusnya, itu pakai cartridge. Jadi kalau habis diisi lagi. Nah, pernah suatu ketika printer itu tidak terpakai hampir 1 bulan. Lalu saya bawalah printer tersebut, ya, saya bawalah printer tersebut ke tukang servis printer. Lalu kemudian saya katakan, kenapa ini printer rusak? Ada apa dengan printer ini? Padahal printer ini baru-baru saja kami isi tintanya dan baru-baru saja kami pakai, ya, sebulan yang lalu. Ya, kami perbaiki, kami isi tintanya, isi ulang. Kenapa tidak bisa keluar tintanya? Apa kata tukang printer? Dengan sederhana dia mengatakan, hei saudaraku, kamu lihat ini printer sudah penuh dengan debu. Berapa lama kamu tidak pakai? Saya katakan 1 bulan. Dia mengatakan, saudara, printer ini akan baik ketika kamu terus menggunakannya. Tapi kapan printer ini kamu simpan dan sampai berdebu seperti ini, dia akan rusak dengan sendirinya. Dia akan rusak. Ya. Kenapa? Karena dia tidak dipakai. Subhanallah. Semakin dia dipakai, semakin dia akan mencairkan tinta-tinta tersebut dengan mudah dari cartridge ke kertas. Dan ternyata betul. Diperbaiki lalu kemudian kita gunakan, habis isi lagi tintanya, habis isi lagi. Jauh lebih baik daripada Anda isi dan Anda diamkan. Karena memang tinta itu untuk dipakai, printer itu untuk dipakai. Begitu juga dengan hati. Bagaimana cara menjaganya? Gunakan hatimu untuk menggerakkan apa-apa saja yang Allah ciptakan yang lain untukmu. Dikatakan dalam penjelasan ini, perhatikan, hadzal qalb khuliqa liyakuna 'abdan lillah. Ya. Hati ini diciptakan Allah untuk apa? Untuk dijadikan hamba Allah. Khuliqa liya'mala 'amalan jalilah. Hati ini diciptakan agar dia bisa beramal dengan amalan yang mulia. Ya. Hiyal a'malul qalbiyah. Dia adalah amalan hati. Ya. As-salihah, yang benar dan saleh. Fa idza ushgila bighairiha, dan jika hati ini tidak digunakan atau disibukkan dengan hal-hal yang lain selain beribadah kepada Allah, selain kemudian beramal saleh dengan amalan yang mulia, maka dia akan dikatakan takaddara wa fasada haluhu. Maka dia akan keruh, hati itu akan keruh, akan rapuh dan akan rusak. Kama qala Syekhul Islam, berkata lagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam sebuah perkataannya rahimahullah, dikatakan, "Tsumma inna Allah subhanahu wa ta'ala." Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala khalaqal qalb, dia menciptakan hati manusia, lil insan ya'lamu bihil asya, supaya kemudian
manusia mengetahui banyak hal. Kama khalaqalahul ain, sebagaimana Allah menciptakan bagi mereka mata, yara bihal asya, dia bisa melihat sesuatu dengan matanya. Wal udhun yasma'u bihal asya, dan dengan telinganya dia mendengar sesuatu. Wa kadzalika sair a'dha'al batina wadh dhahira, begitu juga dengan anggota-anggota tubuh yang lain, baik yang tersembunyi maupun yang nampak. Tetapi hati ya'lamu bihil asya. Untuk apa kemudian diciptakan hati? Agar kemudian dia mengetahui sesuatu. Ya. Fa idza istamala al-insan al-udhu fi ma khuliqa la u'idda li ajlih. Fadzalika huwa al-haqqul qa'im. Ya. Dikatakan kalau ini hati digunakan dengan baik, dipergunakan sesuai dengan kadarnya, yaitu menyembah Allah, beribadah pada Allah, berprasangka baik pada Allah, maka dia akan bersih dan jernih. Dan dia akan mengarahkan anggota tubuh yang lainnya. Nah, maka sumber hidayah, sumber petunjuk itu ada pada hati kita. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat kelima, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Wa idza lam yusta'mal al-udhu fi haqqihi, dan jika kemudian anggota ini atau hati ini tidak digunakan pada tempatnya, maka dia akan rusak, dia akan rapuh, dia akan kotor, dan begitulah keadaan hati kita ini. Maka hatimu, saudara sekalian dengarkan quote saya ini, hatimu sesuai dengan keyakinanmu, hatimu sesuai dengan amalanmu, hatimu sesuai dengan fikiranmu. Apa yang kau fikirkan berpengaruh dalam hatimu, dan apa yang ada dalam hatimu akan muncul di fikiranmu. Apa yang kau amalkan akan muncul dari hatimu, dan apa yang kemudian ada di hatimu akan kemudian keluar di amalanmu. Maka jagalah hatimu, maka amalan-amalanmu akan terjaga. Perbaikilah amalanmu, maka hatimu akan terjaga. Dua hal yang sangat sinkron dan sangat berkaitan dengan erat. Yang ketiga, al-a'mal as-salihah adh-dhahira wal batina minal wajibat wal mustahabbat. Apalagi yang bisa menjaga hati kita? Tadi yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, digunakan hati ini untuk menyembah kepada Allah, yaitu sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan tujuannya, untuk apa dia diciptakan, untuk menyembah kepada Allah, untuk menjadi hamba Allah. Lalu kemudian yang ketiga, hati ini dijaga dengan apa? Banyak beramal saleh, baik yang tersembunyi maupun yang nampak. Baik yang nampak maupun yang tersembunyi, minal wajibat, dari yang diwajibkan Allah maupun yang disunnahkan Allah, mustahabbat. Saya ambil satu perkataannya Ibnu Qayyim. Qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan insyaallah besok sore kita akan ada kajian salah satu kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yaitu Ad-Da' wad-Dawa. Besok sore jam 4.30 atau setengah 5 waktu Makassar, waktu Indonesia Tengah, jam setengah 6 waktu Indonesia Timur, Merauke, Papua dan seterusnya, jam setengah 4 sore waktu Indonesia Barat, Jakarta dan sekitarnya. Ad-Da' wad-Dawa. Ada itu penyakit, ad-dawa itu obatnya. Jadi penyakit dan obatnya. Kata Ibnu Qayyim, wa qad ja'ala Allah subhanahu lil hasanat wat ta'at, telah dikatakan oleh Ibnu Qayyim, wa qad ja'ala Allah, dan Allah telah menciptakan, subhanahu lil hasanati wat ta'at atharan, Allah telah menciptakan bagi kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan bekas-bekas. Bekas, orang berbuat baik itu pasti berbekas di hati seseorang, atau berbekas pada perasaan seseorang, baik yang berbuat baik maupun yang orang yang kemudian dibuat baik kepadanya, yang melakukan maupun yang kemudian yang subjek maupun yang objek, yang melakukan maupun yang kemudian mendapatkan kebaikan. Mahbubatun ladhidatun tayyibah, ladzatuha fawqa ladzatil ma'siyah bi'adha'afin mudha'afah la nisbata laha ilaiha. Subhanallah. Perhatikan saudara sekalian, dengarkan ini perkataan yang luar biasa dari Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim mengatakan, sungguh Allah telah menjadikan bagi manusia, bagi hati itu, kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan bekas yang sangat indah
dan sangat menyenangkan dan sangat baik. Ya. Ladzatuha, kelezatannya itu orang yang berbuat baik kalau hatinya baik. Kalau dia kemudian dengan hati itu untuk menjaga hatinya dia banyak beramal saleh, dengan amal saleh itu baik yang nampak maupun yang tersembunyi, ya, baik yang diwajibkan maupun yang disunnahkan, kalau dia sudah melakukan banyak amal-amal saleh, maka hatinya akan terjaga. Kelezatannya nanti puncaknya, kelezatan ketika Anda beribadah, inilah kenikmatannya kata Ibnu Qayyim. Kelezatannya itu ladzatuha fawqa ladzatil ma'siyah. Kelezatannya itu akan mengalahkan kelezatannya orang yang sedang bermaksiat. Bi adhafin mudha'afah. Dengan berkali-kali lipat. Subhanallah. La nisbata laha ilaiha. Tidak ada tandingannya. Subhanallah. Jadi kalau ada yang mengatakan nikmat sekali berzina dan seterusnya, nikmat sekali melakukan perbuatan yang haram. Subhanallah, orang yang sudah ketagihan baca Quran akan mengatakan yang lebih daripada itu. Dia betul-betul ketagihan dengan Qurannya sehingga kemudian dia tidak mau pernah meninggalkan Al-Qurannya. Allahu Akbar. Ya. Maka kelezatannya orang yang melakukan, ya, kebaikan dan ketaatan akan berbekas di dalam hatinya. Dan itulah kenapa ini menjadi amalan yang ketiga untuk menjaga hati kita. Amalan ketiga ini adalah cara bagaimana kita menjaga hati kita. Berkata Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas, inna lil hasanah nuran fil qalb. Sungguh setiap kebaikan yang Anda lakukan akan memberikan cahaya dalam hatimu. Wa dhiya'an fil wajh. Dan subhanallah, setiap kebaikan yang kau berikan akan memberikan cahaya di wajahmu. Jadi kalau Anda berbuat saleh, membaca Quran, rajin tahajud, rajin berzikir pagi petang, berzikir lisan Anda, berzikir, rajin menuntut ilmu. Dan kalau Anda beramal saleh akan memberikan cahaya di hati dan akan memberikan cahaya di wajah. Allahu Akbar. Ini kata Ibnu Abbas. Wa quwwatan fil badan. Cukup tidak? Kalau Anda beramal saleh, cahaya di hati, cahaya di wajah, bercahaya di hati, berseri di wajah. Ini lebih enak bahasanya. Ya, karena dikatakan di sini nuran fil qalb, cahaya di hati, wa dhiya'an fil wajah, dan berseri-seri di wajah, wa quwwatan fil badan, dan memberi kekuatan pada badan. Coba Anda beramal saleh. Kalau Anda sudah terbiasa amal saleh, subhanallah, secapek-capeknya apapun Anda, ketika kemudian ada panggilan untuk beramal saleh, Anda akan semangat. Dan disitulah bukti bahwa Anda sudah terjaga. Salah satu bukti hatimu sudah terjaga ketika kemudian kamu sudah kelezatan, sudah kenikmatan sekali, sudah merasakan begitu nikmat beramal soleh tersebut, sehingga capek letih tidak akan ada lagi pengaruhnya karena engkau begitu menikmati amal-amal solehmu. Wa ziyadatan fir rizq, dan subhanallah amal soleh itu akan menambah rezeki. Wa mahabbatan fi qulubil khalq. Ya subhanallah, ini kata Ibnu Abbas. Dan sungguh, ya, amal soleh itu akan menambah kecintaan orang-orang, makhluk-makhluk yang ada di sekitarmu. Allahu Akbar. Apalagi amal saleh sudah menjadi cahaya di dalam hati, sudah menjadi berseri-seri di wajah, sudah menjadi kuatan fil badan, kekuatan dalam tubuh, sudah menjadi ziyadatan fil rizq, menambah rezeki. Anda mau ditambah rezeki, banyak beramal saleh, zikir pagi petang, salat sunnah rawatib, salat sunnah duha, tahajud, ya, berzikir dan seterusnya. Itu amal saleh. Bersedekah, amal-amal saleh. Kuatan fil badan, menambah kekuatan di badan, menambah rezeki. Yang keempat, wa mahabbatan fi qulubil khalq, dan akan menjadikan kecintaan. Anda ingin dicintai oleh orang-orang, banyak beramal saleh. Anda akan dicintai. Wa inna lis-sayyi'ah, kebalikannya ini ada 5 ya, kebaikannya. Wa inna lis-sayyi'ah sawadan fil wajh. Dan sungguh pada amalan-amalan buruk atau pada maksiat itu ada, ya, kesuraman dalam wajah, bukan hitam, ya, suram. Karena tidak semua orang hitam, ya, saya banyak teman saya Afrika hitam-hitam, tapi subhanallah enaknya dilihat, subhanallah. Ya, ada yang teman saya namanya Ibrahim, senior saya dari Mali, hitam sekali mukanya. Mungkin kalau Anda orang Indonesia takut melihatnya, tapi masya Allah kalau kita lihat, tenang sekali hati. Kenapa? Quran, dia hafid Quran, dia hafal Quran 10 qiraat. Ya. Tapi ada juga itu orang, ya, gagah, putih. Tapi kalau baru satu kali dilihat, ya, tidak enaknya dilihat mukanya. Ya. Kenapa saudara sekalian? Karena ada dosa dan maksiat yang kemudian menjadikan, ya, wajah itu tidak nyaman untuk dipandang. Bismillah. Ya, tehnya sudah dingin ini. Habisin dulu ya. Bismillah. Ya.
Kata Ibnu Abbas, sebelum kita masuk yang keempat, inna lisayyi'ah, sungguh pada keburukan-keburukan itu ada sawadan fil wajah, ada kesuraman dalam wajah, zulmatan fil qalb, kegelapan dalam hati. Dua, wawahnan fil badan, akan membuat Anda lemas, maunya ngantuk terus. Coba ya, yang suka nonton drama Korea, maunya tidur terus, rebahan, mentang-mentang di rumah aja rebahan terus, drama Korea terus. Ini anak-anak ini semua ya. Ya. Itu kenapa ada yang bersin ya. Main game, naudzubillah, hati-hati ya. Maunya rebahan, game, buka laptop ditanyanya Zoom ketika ada orang, ketika tidak ada orang buka fire, buka, naudzubillah. Ini kata Ibnu Abbas, kalau Anda tidak membiasakan menjaga hati Anda dengan beramal saleh, maka Anda akan dipaksa untuk bermaksiat. Akhirnya akan suram wajahmu, akan gelap hatimu. Ini yang kedua, akan lemah badanmu. Maka coba lihat orang yang main game terus, begadang, susah bangun subuh, ya, pagi tidur lagi. Yang kemudian dikatakan wa naqsan fir rizq, makanya rezekinya hilang, ya, berkurang, ya. Ya. Wabighdatan fi qulubil khalq, dan akan memunculkan kebencian dari orang. Siapa yang senang lihat orang kerjanya game drama Korea, film game. Ya, mentang-mentang di rumah aja. Ini salah. Di rumah perbanyak amal saleh. Hatamkan Quran, target 5 hari hatam, sehari 6 juz. Atau 6 hari hatam, sehari 5 juz. Caranya gimana? 1 kali waktu sholat 1 juz. Sebelum subuh setengah juz. Setelah subuh setengah juz, 1 juz. Sebelum zuhur setengah juz, setelah zuhur setengah juz. Setengah juz itu cuma 20 menit, saudara sekalian. Ya. Paksa. Ingat, 5 keberkahan kata Ibnu Abbas dan 5 keburukan bagi orang yang kemudian ya tidak beramal soleh. Jadi kunci yang ketiga adalah menjaga hati dengan apa? Bagaimana kita menjaga hati kita dengan hati? Yaitu biasakan beramal soleh. Yang keempat, kita percepat. Zikrullah wa qiraatul Quran. Apalagi yang menjaga hati? Banyak berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Dan ini perkataan sangat panjang sekali penjelasannya. Yang jelas banyak berzikir kita sudah faham, dan banyak membaca Al-Quran. Karena kalau kita berzikir dan membaca Al-Quran, itu akan menghidupkan hati kita. Saya kira saya tidak usah terlalu panjang. Di antara zikir yang paling saya anjurkan kepada saudara-saudara sekalian adalah banyaklah berzikir di waktu pagi dan di waktu petang. Bacalah azkar sabah wal masa yang dibaca oleh Rasulullah SAW dan disunnahkan oleh Rasulullah SAW di waktu pagi dan di waktu petang. Bacalah zikir pagi dan zikir petang. Yang kedua, bacalah Al-Quran. Karena banyak-banyak membaca Al-Quran, orang yang banyak membaca Al-Quran, maka Allah akan hidupkan hatinya dan Allah akan jaga hatinya. Yang kelima, mujalasatus salihin alladzina yadhkurullaha azza wa jal wa yudzakkiruna billahi bin nadhar ila wujuhihim. Yang kelima, kita percepat, adalah dengan banyak-banyak bermajlis, berteman dengan orang-orang saleh yang selalu mengingat Allah. Yang mana orang-orang saleh tersebut wa yudzakkiruna billah, selalu mengingatkan Anda agar selalu mengingat Allah, wa bin nadhari ila wujuhihim, dan kemudian selalu ya memperhatikan keadaan-keadaan Anda dan selalu memperhatikan ya perbuatan-perbuatan Anda. Kalau ada yang baik, maka kemudian mereka mensupport. Kalau ada yang buruk, mereka menasihati agar kemudian Anda meninggalkan. Itu yang kelima. Banyak bermajlis, berteman dengan orang-orang soleh yang selalu mengingat Allah, selalu berzikir pada Allah. Dan yang kedua, selalu membantu Anda untuk berzikir kepada Allah, membantu Anda untuk selalu mengingat Allah. Itu yang kelima. Jadi yang pertama tadi saya ulangi dari awal. Yang pertama, ikhlas semata-mata karena Allah, ya. Jadikan hati kita agar bagaimana menjaga hati dengan hati, yaitu satu, jagalah hatimu dengan ya, mengikhlaskan hatimu selalu karena Allah. Dua, menjaga hati dengan hati, selalu menggunakan hati sesuai dengan tujuan diciptakannya. Apa itu tujuan diciptakan hati? Untuk beribadah. Jadi jadikan hatimu untuk selalu beribadah pada Allah. Yang ketiga, jagalah hatimu bagaimana menjaga hati dengan hati? Jagalah hatimu dengan banyak beramal saleh, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Yang keempat, dengan zikrullah wa qiraatul Quran, dengan banyak berzikir pada Allah. Jagalah hatimu dengan banyak berzikir pada Allah dan banyak membaca Al-Quran. Dan yang kelima, menjaga hati dengan hati, yaitu jagalah hatimu dengan ya banyak-banyak berteman dengan orang soleh, bermajlis dengan orang soleh. InsyaAllah hatimu akan terjaga. Untuk orang soleh yang dimaksud adalah orang yang selalu mengingat Allah dan mengingatkanmu kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian
Yang keenam, al-iktsar min ru'yatil muhtadarin wa ziyaratil kubur wa dzikril maut. Memperbanyak melihat ya keadaan-keadaan orang-orang yang mendapat musibah, atau memperbanyak berziarah kuburan. Ini sunnah yang dahulunya dilarang oleh Rasulullah. Ala fazuruha kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya melarang kalian untuk berziarah kubur. Ala fazuruha, maka sekarang ziarahilah kuburan tersebut. Fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena dengan banyak berziarah kubur itu akan mengingatkan kalian pada akhirat, ya. Dan dzikril maut yang ketiga, ya, dan dalam poin nomor 6 ini, satu, banyak melihat orang-orang yang kemudian mendapat musibah. Dua, banyak melihat kepada orang-orang, banyak mengunjungi berziarah kuburan, ya. Yang ketiga, banyak mengingat kematian. Tiga hal ini bisa melembutkan hati. Kalau Anda kemudian melihat orang yang kemudian lebih sulit dari Anda, orang yang lebih susah kehidupannya dari Anda, orang yang dapat banyak ujian, dapat banyak cobaan, Anda akan lembut hati Anda. Atau Anda menjenguk orang sakit, Anda akan lembut hati Anda. Yang kedua, kalau Anda menziarahi kuburan, Anda akan ingat, ya Allah, dulu orang ini hidup, sekarang dia mati, nanti saya juga akan mati seperti dia. Maka kemudian akan lembut hatimu. Yang ketiga, Anda mengingat kematian, ya. Ketika Anda mengingat kematian, Allah akan mudahkan hati. Maka jangan selalu mengingat kehidupan dan Anda melupakan kematian. Ingatlah bahwa Anda hidup dan Anda juga akan mati. Dan yang terakhir, al-mujahadatu bi fi'li muslihatil qalb wa tarki mufsidatih. Bagaimana yang ketujuh, menjaga hati dengan hati. Bagaimana itu yang ketujuh? Yang ketujuh adalah bagaimana Anda berjuang, mujahadah bi fi'li muslihatul qalb. Berjuang untuk, ya, kebaikan hatimu, dan berjuang untuk meninggalkan apa-apa yang bisa merusak hatimu, ya. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Poin yang terakhir ini, poin yang ketujuh, juga menutup kajian kita pada hari ini. Apa tadi poin yang ketujuh? Poin yang ketujuh adalah berjuang untuk sesuatu yang bisa, ya, melembutkan hatimu, bisa menenangkan hatimu, ya. Dan yang kedua, berjuang untuk meninggalkan sesuatu yang bisa merusak hati, ya. Maka teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ya, saya, ya, mengingatkan kepada kita agar kemudian kita memperbaiki hati kita dengan 7 amalan tadi, ya. Kita mulai dari yang nomor 7, saya sebutkan satu persatu. Nomor 7 adalah meninggalkan, berjuang untuk kemudian memperlakukan hati kita, berjuang untuk sesuatu yang bisa memperbaiki hati kita. Apa saja, prasangka baik, apa saja, ya, husnudzon, apa saja, tidak dendam, tidak, apa saja yang bisa membuat hatimu baik, lakukan. Dan apa yang bisa membuat hatimu buruk, pikirkan mobil baru tetangga, pikirkan, ya, mantan yang baru menikah, tinggalkan, ya. Apalagi kalau dia menikah dengan sahabat sendiri, gak usah dipikirkan. Banyak wanita yang lain, ya. Jangan down, ya. Jangan lockdown hatimu hanya gara-gara seorang wanita. Open dong, ya. Banyak akhwat-akhwat yang lain. Kalau terlockdown hatimu gara-gara seorang wanita, maka itu lebih parah daripada lockdown gara-gara COVID-19. Jangan ketawa. Iya. Iya. Saya tahu di sini banyak jomblo, iya. Termasuk kameramennya dan seterusnya, iya. Ya. Maka saya ulang sekali lagi para jomblo. Ini jomblo di belakang ketawa. Gak boleh ketawa, ya. Iya. Saya kasih tahu, ya, para jomblo. Aduh, kasihan sekali jomblo ini. Ya. Kalau terlockdown hatimu, dengarkan quotes ini. Viralkan. Ya. Kalau terlockdown hatimu gara-gara seorang wanita, atau kalau Anda akhwat, kalau terlockdown hatimu gara-gara seorang lelaki dan seorang pria, ya. Jangan tawa semuanya. Maka itu lebih parah daripada lockdown gara-gara COVID-19. Kenapa? Karena kalau kita terlockdown di COVID-19, kita masih berada dalam sebuah rumah, kita masih bisa bergerak. Tapi kalau terlockdown oleh seorang akhwat, biar Anda di tempat yang sangat sempit, kalau hati, biar Anda di tempat yang sangat luas, kalau hati lagi sempit, itu dunia kemana-mana yang akan terbayang dia. Ngaca dia, makan dia, baca buku dia, ya, lihat layar HP dia, ya, bagaimana bukan dia? Kau pasang wajahnya di, ya,
digambar di layar depan HP-mu, ya nauzubillah. Ya, maka bebaskan hati kita dari penjara-penjara seperti ini. Inilah manfaat dari poin yang ketujuh tadi ini. Ya, bagaimana berjuang untuk sesuatu yang merusak hati kita. Ya, move on sekarang. Jaga semua yang merusak hati, tinggalkan. Semua yang memperbaiki hati, perbaiki. Prasangka baik itu juga memperbaiki hati. Mujahadah. Yang keenam, kita urut ke depan. Memperbanyak melihat orang-orang yang mendapatkan musibah, itu melembutkan hati. Memperbanyak menziarahi kuburan. Dengan melihat kuburan kita akan melihat bahwa nanti kita akan masuk ke dalam kuburan. Itu melembutkan hati. Bagian dari yang keenam, mengingat kematian. Dengan banyak mengingat mati, hati kita akan jadi lembut. Yang kelima, mujalasatus salihin. Ya, bermajlis atau berteman dengan orang-orang saleh yang selalu mengingat Allah dan selalu mengingatkan kita kepada Allah. Yang keempat, zikrullah wa qiraatul Quran. Ya, banyak berzikir kepada Allah dan banyak membaca Al-Quran. Yang ketiga, al-amal as-salihah. Banyak-banyak beramal saleh, ya, yang nampak maupun yang tidak nampak, ya, dari yang wajib maupun yang sunnah, ya. Yang kedua, bagaimana menggunakan hati fima khuliqalah, untuk sesuai dengan tujuan diciptakannya, apa? Untuk menyembah kepada Allah. Lalu kemudian yang pertama adalah ikhlas semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Baik teman-teman sekalian, begitulah 7 poin yang kemudian kita bahas dalam tema kita, menjaga hati dengan hati, bagaimana mempersiapkan hati kita untuk kemudian memasuki bulan suci Ramadan. Ya, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab, ya, saya ingin kemudian seperti biasa menggalang donasi, ya. Ini maaf, ini tolong diisi kembali tehnya kalau ada, maaf. Ya. Ya. Baik, kita akan menggalang donasi, ya, untuk saudara-saudara kita, ya, baik dia ustadz, guru ngaji, kemudian para pengajar Al-Quran, orang-orang fakir miskin, para penghafal Al-Quran, yang kemudian akan kita bagikan mereka masker maupun sembako, apalagi mendekati bulan suci Ramadan. Saya mengajak teman-teman, subhanallah, pada pertemuan sebelumnya yang kita galang dana terkumpul 4.350.000 rupiah. Itu subhanallah sangat membantu bagi ustadz-ustadz kita, para dai, juga membantu bagi teman-teman kita yang kemudian kesulitan dalam wabah corona seperti ini. Maka saya mengajak teman-teman, silahkan berkomitmen, tuliskan di chat, ya, sekarang kita untuk 5 menit ke depan sebelum kita buka tanya jawab, ya, semua yang hadir, baik yang live